Membicarakan hal-hal seputar seks masih dianggap tabu oleh banyak orang tua. Padahal, edukasi seks krusial untuk pertumbuhan si kecil dan kehidupannya hingga dewasa nanti. Moms dan dads perlu membahas tentang kesehatan seksual pada si kecil. Seperti apa caranya? Nakita.id telah mewawancarai psikolog untuk membahas cara tepat memulai pendidikan seks untuk si kecil. Saksikan videonya sampai habis ya. Sebenarnya yaitu tadi bahwa pembicaraan mengenai seks, mengenai seksualitas, mengenai reproduksi ini tidak bisa dihindari. Sebenarnya ada orang tua yang menganggap pembicaraan mengenai hal ini itu tabu, menganggap nggak perlu, menganggap nanti aja. Padahal sebenarnya nggak apa-apa untuk membuka pembicaraan soal ini dari awal, dari kecil, karena itu tadi yang saya bilang, kalau nanti nggak ada pembicaraan soal ini dari kecil, terus kemudian pas gede ditodong harus cerita, ditodong mesti kasih tahu, ya anaknya kan juga akan risih dan nggak nyaman untuk membicarakan hal ini, karena sebelumnya nggak pernah ada apa-apa, nggak pernah ada cerita-cerita soal yang kesini-sini gitu. Cara gitu ya, kalau di luar tuh ada yang namanya memperkenalkan anak-anak dengan ada yang namanya underwear rules. Jadi singkatannya tuh PANTS, PANTS, cuma memang ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi anak-anak tuh diajarin bahwa ada bagian tubuh yang memang private, ada bagian tubuh yang memang itu hanya boleh dipegang sama, misalnya anak perempuan hanya boleh dipegang sama ibunya, hanya boleh dimandiin sama ibunya kayak gitu. Terus prinsip yang pertama tadi private. Prinsip yang kedua A-nya itu always remember your body belongs to you. Jadi selalu ingat bahwa badan kita ini ya punya kita sendiri, bukan punya orang lain. Sehingga kalau ada orang lain yang mau menyentuh misalnya atau menyentuh, kita bisa bilang enggak. Terus ada yang N-nya no means no. Artinya kita bisa mulai ajarin anak untuk bilang enggak mau. Dan kalau kita bisa ngajarin kalau udah bilang enggak, berarti mereka juga bisa bertahan untuk bilang enggak. Terus T-nya adalah talk about secret that upset you. Jadi kita ngajarin anak untuk bicara hal-hal yang terjadi sama dia yang bikin dia sedih misalnya. Kadang-kadang kan kalau ada kejadian pelecehan, anak-anak itu biasanya akan disuruh merahasiakan. Jadi kita bisa ajarin bahwa hal-hal yang bersifat rahasia itu tetap bisa diceritakan loh ke orang tertentu. Bisa cerita sama mamanya, bisa cerita sama papanya, atau sama siapa. Dan yang terakhir S-nya adalah speak up. Jadi bahwa apapun yang terjadi, bicara. Apapun yang terjadi boleh ngomong. Apapun yang terjadi, sampein aja. Karena dari situ nanti dia akan dibantu kalau kesusahan. Sama aja kayak. Jadi itu yang bahasanya yang kemudian diturunkan supaya anak-anak bisa paham. Dari umur berapa? Jadi bisa dari sedini mungkin. Nah, nanti kalau umurnya udah lebih besar lagi, tinggal disesuaikan aja bagaimana sih menjelaskan pelecehannya. Kelihatannya kalau usia SD sih udah mulai lebih bisa dibuka ya, bahwa ada interaksi yang berbahaya, bahwa ini dampaknya begini, begitu, itu lebih bisa dijelasin lagi. Itu dia moms pembahasan penting seputar edukasi seks untuk si kecil. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.